Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Hanifah dengan NIM 21040751201 dari kelas BC211. Kali ini saya akan membacakan kasus mengenai angka imunisasi anak masih rendah selama pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia berdasarkan jumlah orang yang telah divaksinasi. Hal ini tentu menjadi kabar menyejukkan bagi masyarakat, khususnya tenaga kesehatan. Namun, sejak pandemi melanda dan vaksinasi COVID-19 gencar dilakukan, ada hal lain yang ternyata luput dari perhatian, yakni imunisasi dan vaksinasi untuk kelompok anak. Terungkap dari hasil penelitian cepat yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan UNICEF pada April 2020 menunjukkan bahwa 84% layanan imunisasi mengalami kendala di level puskesmas dan posyandu. Salah satu penyebabnya adalah hambatan akses ke pelayanan kesehatan dan menurunnya permintaan imunisasi karena masyarakat khawatir pada penularan COVID-19. Dari data surveillance di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menunjukkan pada bulan imunisasi anak sekolah tahun 2020, cakupan imunisasi campak hanya mencapai 45%, difteri tetanus atau DT 40%, dan tetanus difteri atau TD 40%. Menjawab hambatan ini, aplikasi layanan telemedicine ProSehat berkomitmen mengedukasi orang tua untuk melakukan imunisasi dan vaksinasi anak sesegera mungkin dengan menyediakan layanan imunisasi ke rumah bersama ProSehat. Sejak pandemi melanda dan vaksinasi COVID-19 gencar dilakukan, ada hal lain yang krusial namun terlupa, yakni imunisasi dan vaksinasi anak, kata founder ProSehat Dr. Bimantoro dalam siaran pers yang suara.com terima baru-baru ini. Padahal ini juga pentingnya, terlebih saat ini telah dimulai pembelajaran tatap muka atau PTM di sebagian wilayah Indonesia. Sementara vaksin baru bisa dilakukan bagi anak yang berada di bawah usia 12 tahun. Ia pun mengingatkan pentingnya protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah dan imunisasi untuk anak mulai dari bayi hingga usia sekolah. Imunisasi ke rumah pada masa pandemi merupakan cara yang aman dan efektif. Dengan melakukan imunisasi anak di rumah, masyarakat dapat meminimalisir resiko paparan terhadap COVID-19. Ia menjelaskan jarak waktu imunisasi dengan vaksinasi COVID-19 adalah 1 bulan. Bagi anak berusia 12 tahun dibutuhkan rangkaian imunisasi dan vaksin yang bisa membantu ketahanan tubuhnya. Selain ditangani oleh dokter yang profesional dan berizin resmi, jadwal vaksinasi juga fleksibel, bebas tanya jawab dengan asisten kesehatan maya. Proses pembayaran juga dapat dicicil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hawasir, kelas BC211, NIM 2104045110005. Di sini saya akan menanggapi sebuah kasus angka imunisasi anak masih rendah selama masa pandemi COVID-19, di mana salah satu penyebabnya adalah hambatan akses ke pelayanan kesehatan dan menurunnya permintaan imunisasi karena masyarakat khawatir pada penularan COVID-19. Tanggapan saya mengenai hal tersebut adalah perlu kita ketahui, imunisasi merupakan layanan kesehatan esensial yang melindungi individu yang rentan mengalami penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi saat melakukan upaya untuk melanjutkan program imunisasi, harus menggunakan pendekatan dengan menerapkan prinsip tidak menyebabkan kerugian dan membatasi penularan COVID-19 sembari memberikan layanan imunisasi. Pendekatan yang dimaksud ialah pendekatan untuk tetap menjalankan layanan imunisasi harus dilaksanakan dengan prinsip menjaga jarak fisik dan disesuaikan konteks sistem kesehatan setempat, status dan kemungkinan status penularan COVID-19. Jika layanan imunisasi tetap diberikan, sangat penting memperhatikan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk menghindari penularan virus COVID-19 saat layanan imunisasi diberikan. Bahkan jika layanan tetap berlanjut, ada penurunan risiko kinerja program karena beban berat yang dihadapi oleh sistem kesehatan, berkurangnya angkatan kerja karena terinfeksi, atau penugasan untuk menangani COVID-19, gangguan logistik, dan penurunan permintaan. Dalam mengantisipasi hal ini, perencanaan kegiatan imunisasi kecap harus dimulai dari sekarang. Agar dapat menjaga permintaan dari masyarakat akan layanan imunisasi dalam masa yang berbeda ini,
Suatu strategi komunikasi yang direncanakan khusus harus dilaksanakan untuk memberikan informasi kesehatan secara akurat, menjawab kekhawatiran masyarakat, meningkatkan hubungan dengan masyarakat, dan mendorong penggunaan layanan imunisasi yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Putra Pila dari kelas BC 211 dengan NIM 21040751005. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait kasus imunisasi di Indonesia, yakni angka imunisasi anak masih rendah selama pandemi COVID-19. Dilihat dari kasus tersebut, banyak orang tua yang tidak mau mengimunisasi anaknya karena takut tertular virus COVID-19. Akan tetapi, sebaliknya pada masa pandemi inilah orang tua sebaiknya mengimunisasi anaknya karena imunisasi dasar lengkap pada anak sangat penting untuk diberikan pada era pandemi saat ini. Kekhawatiran orang tua akan risiko tertularnya virus corona saat berkunjung ke pelayanan kesehatan bukan lagi sebuah alasan untuk tidak memberikan imunisasi kepada anak. Istilah jemput bola yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan mengunjungi secara langsung rumah bayi atau anak menjadi salah satu upaya untuk memberikan imunisasi tanpa melakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus memanfaatkan kesempatan dengan baik, sehingga imunisasi yang diberikan kepada anak tidak terlambat dan anak dapat terhindar dari berbagai penyakit menular. Adapun solusi yang dapat saya berikan, yaitu perlunya keterbukaan dan pengetahuan yang perlu diberikan kepada orang tua anak terkait manfaat yang bisa didapatkan dari adanya imunisasi. Karena tidak menutup kemungkinan jika orang tua hanya berfokus pada pencegahan COVID-19. Banyak penyakit menular di sekitar anak turut mengancam keberadaannya. Terlebih mengingat mulai diadakannya pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami lebih lanjut manfaat imunisasi di tengah penyebaran pandemi COVID-19 ini. dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait kasus imunisasi di Indonesia, yakni angka imunisasi anak yang masih rendah selama pandemi COVID-19. Di samping kita memfokuskan diri pada pencegahan COVID-19, kita juga perlu memperhatikan kesehatan imunitas anak melalui imunisasi, bukan hanya berfokus agar anak terhindar dari ancaman virus COVID-19. Masih banyak risiko penularan penyakit di sekitar kita, samping dari penyakit campak dan rubella, penyakit difteri, tetanus, dan masih banyak penyakit lain yang mengancam anak-anak di sekitar kita. Selain itu, perlu kita ingat kembali bahwa saat ini sudah mulai dilakukan yang namanya pembelajaran tatap muka di sebagian wilayah Indonesia. Anak-anak akan kembali mulai melakukan penyesuaian lingkungan seperti lebih menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Untuk itu, perlu kita dukung secara bersama dengan yang namanya imunisasi demi membantu meningkatkan imunitas tubuhnya melalui penyesuaian lingkungan belajar yang baru. Oleh karena itu, imunisasi kepada anak tidak boleh dilupakan bahkan diabaikan hanya karena kita sedang berada dalam fase COVID-19 dan berfokus pada pemberian COVID-19 pada anak. Melainkan juga perlunya perhatian imunisasi pada anak dengan jarak waktu imunisasi dengan vaksin COVID-19 adalah 1 bulan, seperti yang dikemukakan dalam artikel tersebut. Dan bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun, butuhkan rangkaian imunisasi dan vaksin yang bisa membantu ketahanan tubuhnya. Tanggapan saya mengenai angka imunisasi anak yang rendah pada masa pandemi. Jadi, pandemi COVID-19 bukan satu-satunya hambatan bagi kelancaran imunisasi. Penurunan layanan imunisasi bisa mengakibatkan jutaan anak berisiko terkena penyakit seperti difteri, campak, dan polio. Dalam skala luas ini dapat menyebabkan wabah dan bahkan kematian anak yang sebenarnya dapat dicegah. Imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan anak yang paling hemat biaya. Solusi yang dapat saya berikan adalah dari buku yang telah saya baca. Saat ini imunisasi kembali berlangsung normal. Kini muncul beberapa terobosan, salah satunya adalah drive-thru atau pemberian vaksin
tanpa pasien perlu turun dari kendaraannya. Inovasi lain adalah layanan ke rumah. Selain itu, petugas kesehatan melakukan sosialisasi lewat video edukasi di grup WhatsApp, YouTube, serta di sosial media lainnya. Vaksin tetap harus dilakukan karena jika tidak, bukan hanya kasus COVID-19 yang meningkat, tetapi juga kasus cacar air dan difteri.